Halo pemirsa Cokro TV, kita bertemu lagi dalam Sis Grace on Mic. Hari ini mau ngebahas terkait dengan korupsi pengadaan menara BTS yang semakin seru. Yang namanya korupsi itu mutlak hasil kerjasama banyak pihak dan pemeran utamanya harus ada antara lain pihak eksekutif alias pemerintah, harus ada legislatif selaku Dewan Perwakilan Rakyat, ini bisa levelnya nasional, bisa juga level daerah. Dan pemeran pembantu utama yaitu pihak swasta selaku vendor harus ada. Jadi tiga-tiganya ini kalau ada yang kurang, rasanya sulit ya korupsi bisa terjadi. Semakin besar nilai korupsinya, biasanya jumlah pemainnya semakin banyak. Nggak gampang mengamankan uang besar, bos. Semua pemain mesti dapat jatah. Kalau ada yang nggak kebagian, nanti dia nggak happy. Ngomong kemana-mana, gagallah korupsi itu terjadi. Korupsi pengadaan menara BTS ini nilainya fantastis. 8 triliun rupiah. Besar sekali. Masih ingat dulu juga ada kasus Senturi yang nilainya 6,7 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan 8 triliun, 6,7 itu kesannya jadi cuma 6,7 triliun. Ketika itu saja DPR sudah heboh sampai dibuat pansus Senturi yang meskipun judulnya pansus tapi rasanya lebih mirip pengadilan karena banyak pihak yang dipanggil, diinterogasi dengan keras, disiarkan secara langsung selama berminggu-minggu. Padahal itu hanya 6,7 triliun. Nah, ini jumlahnya lebih besar, tapi kok hingga saat ini DPR masih terkesan adem ayem saja. Sunyi senyap seperti di pemakaman. Mau nggak mau, publik yang kritis pun akan berpikir, mengapa DPR-nya diam saja ya? Siapa saja yang terlibat? Sampai kemana saja uangnya? Senin kemarin Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito diduga ikut menerima uang senilai 27 miliar dari terdakwa korupsi BTS yang bernama Irwan Hermawan. Dito tentu saja membantah tudingan tersebut. Namun menariknya, selang hanya 1 hari setelah pemeriksaan Dito di Kejaksaan Agung, pengacara Irwan Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menerima pengembalian uang senilai 27 miliar rupiah. Lah kok bisa sama nih jumlahnya? Dan kemudian uang ini akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Persepsi publik karena uang yang diterima Dito, yang diduga diterima Dito 27 miliar, kemudian ada uang yang dikembalikan juga senilai 27 miliar, apakah kemungkinan uang ini adalah barang yang sama yang dibicarakan dalam kasus BTS? Mengingat jumlahnya sama 27 miliar dan jarak waktu hanya selang 1 hari antara pemanggilan Dito dengan pengembalian uang. Betul atau tidak? Tentu kita harus menunggu pembuktian selanjutnya. Sementara itu kita coba flashback sedikit soal Irwan Hermawan ini. Mungkin buat pemirsa Cokro TV yang baru ikutan mengulik kasus korupsi BTS masih asing dengan nama Irwan Hermawan. Jadi Irwan ini merupakan pengusaha yang ikut terseret kasus korupsi BTS. Di dalam proses penyidikan, Irwan mengaku kepada penyidik mengumpulkan uang dari sejumlah vendor proyek BTS hingga kemudian terkumpullah 243 miliar rupiah. Besar sekali, uang apa ini? Nah, menurut pengakuan Irwan, uang ini antara lain ditujukan untuk menghentikan proses penyelidikan kasus korupsi BTS. Dialirkanlah uang ini ke sejumlah pihak. Nah, dalam proses inilah nama Dito Aryo Tejo kemudian muncul sebagai yang ikut menerima uang. Peristiwa ini diduga terjadi sekitar bulan November atau Desember 2022. Jadi ketika itu Dito belum menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dito ini baru dilantik sekitar bulan April 2023. Atas tudingan ini Dito tentu langsung membantah. Namun, jika benar ada uang korupsi yang dikembalikan di saat kasusnya sudah meledak bahkan berproses di pengadilan, apakah bisa membuat seseorang itu lepas dari jerat hukum atau minimal hukumannya diperingan ya? Kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara
tidak bisa menghapus perbuatan pidananya karena perbuatan pidana tersebut sudah terjadi. Namun, pengembalian keuangan negara bisa menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Jadi ya mungkin aja hukuman pidana yang bersangkutan bisa dikurangin. Selain itu, kabarnya dalam waktu sangat dekat akan ada sejumlah nama besar yang juga akan dimintai keterangan terkait kasus ini. Ironis banget ya, kasus korupsi BTS ini. Kapan Indonesia bisa maju kalau dana untuk infrastruktur yang sangat mendasar saja dikorupsi gila-gilaan? Bagaimana ceritanya kita bisa mengejar Vietnam yang hari ini jumlah pengguna internetnya sudah mencapai 74% dari populasinya. Indonesia hari ini hanya 62% dari populasi yang punya akses kepada internet. Transformasi digital sudah berhasil membuat Vietnam maju dengan pesat, menyalip senior-seniornya yang berada di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi internet itu sekarang sudah jadi kebutuhan yang mendasar, harus ada. Ayo Kejaksaan Agung, jangan ragu untuk membongkar kasus ini. Korupsi itu lebih jahat daripada terorisme karena daya rusaknya yang sangat-sangat besar. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.